kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dittipidum menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha Dito Mahendra pada Jumat 28 April 2023 di Bareskrim Polri. Ya, kekasih dari Nindi Ayunda tersebut diperiksa sebagai tersangka terkait kasus senjata api ilegal. Namun, Dito yang ditunggu kehadirannya baik oleh pihak kepolisian atau awak media belum juga terlihat. Hingga malam hari, pihak kepolisian belum menerima kabar terkait kehadiran dari Dito. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, mengungkapkan apabila dalam panggilan sebagai tersangka Dito tidak hadir, maka Dito akan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO. Sebelumnya, Dito juga sudah mangkir saat dirinya dipanggil dan masih berstatus sebagai saksi terkait kasus senjata api ilegal. Upaya yang dilaksanakan Polri tentu saja Dito mengirim seorang lawyer yang menyampaikan tidak bisa hadir karena di luar kota, namun kami pertegas. Kami kepingin tahu di luar kotanya mana. Ternyata dari lawyer juga tidak bisa menyebutkan di luar kotanya, kemudian tidak bisa komunikasi. Kami tetap mengambil langkah sesuai aturan, sesuai perundang-undangan untuk memanggil kedua. Dalam hal ini, kemarin sudah kita panggil tidak hadir, alasan luar kota dan tidak bisa dihubungi. Kami tetap melayangkan panggilan kedua yang harus dihadiri yang bersangkutan. Terkait pemanggilan Dito oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka, Nikita Mirzani seterunya pun ikut buka suara. Melalui akun Instagram, Nikita mengunggah video seruan agar Dito hadir saat dipanggil. Tak hanya itu, Nikita juga bersuara lantang jika Dito mangkir. Nikita berharap agar Dito masuk dalam daftar pencarian orang. Teruntuk Dito Mahendra, si mafia, si tukang tipu 378, tukang bawa lari uang orang ya. Lu di mana? Udah 3 kali panggilan jadi tersangka di Bareskrim, lu nggak datang. Lu itu jagoan, lu jagoan, punya ilmu lu, udah tersangka. Parah ini Mabes Polri ya, nggak bisa nangkep si Dito Mahendra. Udah 3 kali nggak datang, slow aja dia. Coba ya, abis story ini muncul di Instagram ya, gue mau tahu ya, keluar nggak tuh DPO, daftar pencarian Dito Mahendra, si penipu mafia 378, tukang bawa lari uang orang. Diketahui Bareskrim Polri sudah menetapkan Dito sebagai tersangka kasus senjata api ilegal berdasarkan gelar perkara pada 17 April 2023. Dalam hal tersebut, Dito disangka melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Di sisi lain, Bareskrim Polri juga menyatakan bahwa 9 dari 15 senjata api yang ditemukan di rumah Dito diduga tidak berizin atau ilegal. Terkait kasus yang menimpa kekasihnya, Nindi Ayunda yang sebelumnya juga sempat mendatangi Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban lantaran dirinya mendapat ancaman dan teror sejak sang kekasih jadi tersangka senpi ilegal. Saat ditanya awak media, Nindi mengungkap dan yakin kekasihnya tidak seperti yang diberitakan. Nindi mengungkap Dito akan bertanggung jawab terkait kasus yang tengah dihadapi. Pokoknya masalahnya cepat selesai karena saya tahu dia tidak seperti itu aja sih. Kenapa Mas Dito nggak mau muncul dari kemarin? Nanti tunggu aja. Karena kan ada waktunya. Itu nanti tunggu aja pasti muncul kok. Iya, tadi saya juga titip pesan kan, maksudnya yang kalau nanya-nanya soal senjata apa segala macam, selama ini kan kita tidak pernah memberitahu kalau ada tentang keberadaan surat ya gitu loh. Dan kalau dibilang ada 9 yang tidak ada surat itu kan apa tadi Bang? 3 airsoft gun ya. Airsoft gun itu kan tidak ada perlu surat. 6 itu ada suratnya tapi lagi masih diproses sidik di penyidikan ya. Gitu jadi nggak tahu saya, udah nggak ada itu kan. Nanti lagi ya Mas ya, udah close itu ya, udah close. Kasusnya Dito Mahendra mah banyak, ada KPK, Rido Surya, Senpi, penipu
penipuan 378, bawa lari uang orang, pemalsuan plat mobil, banyak. Akhirnya terkuat gara-gara dia memperistrikan Nindi Ayunda, perempuan pembohong. Gue udah bilang dari awal, jangan cari ribut sama gue, apalagi gue tidak pernah mengenal Dito. Ingat ya, gue tidak pernah mengenal yang namanya Dito Mahendra. Gue tidak pernah ketemu, gue tidak pernah berjumpa, gue tidak pernah bertatap muka, gue tidak pernah bicara sama dia. Tapi dia ngirimin bunga. Dia coret rumah gue, dia kirimin gue preman, buat nakut-nakutin anak gue, buat nakut-nakutin manajer gue, sahabat gue, dia coret salon. Dia penjarakan gue cuma gara-gara satu perempuan di Ayunda. Ya memang udah sepantasnya ya, bukan hanya saya yang bersyukur sebetulnya. Untuk mereka-mereka juga yang saya yakin banyak yang bermasalah dengan saudara DM juga mungkin bersyukur ya. Dengan masalah yang terjadi sekarang itu membuka mata kita semua, image atau atas dugaan masyarakat Indonesia yang seolah-olah melihat Dito itu seperti orang yang kebal hukum atau orang yang berpengaruh nih di Republik ini. Kalau kita lihat kan di zaman Bapak Presiden Jokowi dan Pak Kapolri sekarang nggak ada itu orang yang bisa mengklaim dirinya hebat atau merasa dirinya kebal. Itu menjadi wewenang pihak kepolisian, Bareskrim, Mabes Polri. Udah yang berwenang, yang hebat. Udah nggak ada lagi yang hebat kecuali Mabes Polri. Udah bravo Polri. Sementara itu, Polda Sumatera Selatan menetapkan selebgram Lina Mukherjee sebagai tersangka penistaan agama atas konten makan kulit babi. Hasil dari fatwa MUI menyebutkan bahwa unggahan video itu telah masuk dalam penistaan agama. Bismillah, lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya, cuma pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Konten kontroversial yang diunggah Lina berbuntut panjang. Saat ini dirinya pun terseret kasus hukum untuk kali pertama. Benarkah Lina sempat kaget dan tak menyangka saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka? Hingga beredar kabar dirinya akan dijemput paksa, terlebih saat itu tengah dalam momen lebaran. Netizen kan banyak yang bilang muka aku nggak bersalah gitu ya. Aku sebenarnya bingung karena kalau aku mau nangis sampai berapapun kan kita tetap menghadapi gitu ya. Nah ini kalau pertanyaannya akan aku jawab. Pertama-tama aku dapat surat panggilan di tanggal 18 bulan ini. Kenapa Lina Mukherjee nggak bisa datang? Aku bilang aku memang agak sakit lambung waktu itu dan dekat lebaran loh. 18, 19, 20, ke 23 dan nuansa puasa gimana ya? Kalau bolak-balik saya punya alasan seperti itu dan pengacara saya belum siap saat itu. Siapnya setelah lebaran, pikir saya ya udah. Terus kemudian saya pikir nunggu panggilan yang kedua aja gitu. Dan memang saya juga tahu hukum sih, setahu saya menetapkan seseorang tersangka yang paling tepat kalau misalnya ada kasus pembunuhan atau korupsi atau apa itu mungkin cepat, tapi saya sendiri kan di sini jatuhnya di undangan aja klarifikasi. Saya kaget banget langsung dijadiin tersangka dan itu pun saya tahu dari media bukan dari polisinya langsung loh. Dan bahkan yang lebih agak menyakitkan dia bilang akan dijemput paksa. Jadi saya ngerasa aduh apa sih dosa yang saya lakukan, jadi kayak nggak seimbang aja apa yang saya lakukan. Saya pun nggak tahu walaupun MUI bilang fatwa ini begini, tapi basically saya nggak pernah tahu kalau memang itu tuh bakal ada undang-undangnya gitu loh. Jadi nggak secara detail, jadi karena sebelumnya saya juga suka makan kodok, buaya, beberapa hewan-hewan yang memang dilarang di agama saya gitu. Tapi kan saya tidak bermaksud seperti itu. Saya bahkan udah mengakui salah karena saya melihat pelapor di TV swasta ya. Saya tuh menginginkan seorang Lina Mukherjee minta maaf. Nah saya udah minta maaf tuh hampir 7 kali, 10 kali, sering kalau diwawancara selalu saya awali dengan minta maaf. Begitu sih, jadi saya masih bingung kok malah mau dijemput paksa, kayak saya tuh jahat sekali itu sih. Sebelumnya saat dirinya menjadi bintang tamu podcast di kanal YouTube Ashanti, Lina mengaku dirinya tak menyangka respon orang akan sejauh itu. Lina mengungkap konten tersebut dibuat lantaran rasa penasaran yang berlebih. Lina juga sempat mengungkap meminta maaf dan berpikir tidak akan mendapat masalah. Tapi akhirnya aku ngonten lah sama asisten aku, ternyata seviral itu. Dan memang sih salahnya kenapa aku pakai bismillah, karena sebenarnya nenekku tuh orang Hindu kan. Nenekmu Hindu? Hindu asli Bali. Yang mana? Dari mama.
Oh karena Banyuwangi kan deket Bali. Iya, benar-benar. Jadi aku tuh sebenarnya kamu yang nggak masalah kalau kamu karena turunan misalnya. Tapi aku sayangnya nyebutnya Bismillah sih gitu. Nah itu kamu kurang ajar, iya sopan itu. Emang gak sopan, makanya aku minta maaf ya masyarakat Indonesia, nggak ngulangi. Yang penting kamu udah minta maaf kan. Iya. Mungkin gini, kalau masalah makannya sih menurut aku gini, nenek kamu ada yang Hindu. Hindu asli. Dari ibu. Bapak Islam. Masih ustadz di kampung. Nah makanya mungkin kamu kan ada sedikit darah-darah Hindunya kan, jadi kamu makan ya misalnya kamu memang merasa kamu nggak masalah untuk masuk agama mana-mana pun itu kan hak orang, cuma mungkin caranya yang salah. Jujur ya ini ngomong apa adanya, sebenarnya nenek saya sendiri orang Hindu dan saya tuh besar dan pacar saya juga dulu non lah intinya seperti itu, jadi saya tuh tidak bermaksud seperti itu sih, tapi memang salah karena haram kenapa dikontenin gitu, tapi ada beberapa influencer lain loh. Bahkan ya influencer itu pernah mengupload, jadi saya cuma mencontoh oh nggak apa-apa gitu loh, jadi bener-bener nggak tahu berarti kan suddenly gitu. Ada beberapa yang saya lakukan untuk viral, mungkin berpakaian atau mengomentari orang yang memang oh ya udahlah biar viral ini, tapi ada juga yang seperti ini saya tidak pernah sangka akan sekepleset, akan seviral seantero jagat. Namun kenyataan berbanding terbalik dengan pemikirannya. Lina tak menyangka statusnya sebagai tersangka begitu cepat, mengingat dirinya baru mendapat 1 kali panggilan saja. Lantas, apa langkah hukum yang akan dilakukan Lina? Benarkah Lina menyesal atas perbuatan dan konten yang diunggahnya? Kita kan bicara penistaan agama, jadi kita lebih fokus kayak terhadap permasalahan kita apa gitu, jalan keluarnya apa yang harus saya lakukan gitu, biar mungkin pelapor tuh punya kepuasan dan kemauan. Tapi kenapa bobo pacar saya pejabat lah apa, itu kan di luar konteks ya gitu sih. Jadi kayak ngerasa agak kecewa dengan pelapor juga sih, kok terlalu, saya sampai protes loh kenapa kok dia bahas-bahas itu seperti itu. Aku sih belum dapat panggilan kedua, tapi dia bilang akan terjadi di 2 Mei atau 3 Mei. Pasti saya kesana pakai tiket sendiri, bayar sendiri. Terus terang sih di masalah gini ya, ketika kita ada masalah, mungkin banyak rekan artis atau pejabat atau apa tuh, bahkan orang mungkin kalau kita udah kena masalah nggak akan ngechat ya. Sebenarnya saya ini pelajaran yang berharga buat saya dan buat semua orang. Kalau misalnya orang berpikir cari viral, apa yang saya lakukan ini sangat-sangat berbahaya. Dan di sini aku ngasih tau gini biar ada hikmahnya ya, konten kreator. Nah kalau aku pribadi untuk persiapan, ada pengacara sih yang udah biasa nanganin dan udah konsul juga. Dia juga sempat kaget loh sebagai seorang pengacara yang tahu hukum gitu, kok bisa langsung jadi tersangka kayak gitu, karena kan orang itu harus ada klarifikasi terlebih dahulu juga, apalagi suratnya sifatnya klarifikasi. Dan aku mau kasih tahu nih, banyak banget media-media yang menurut aku agak jahat sedikit ya, karena dia nulisnya Lina berkali-kali diundang, termasuk pelapor ngomong kayak gitu. Terus terang baru 1 kali, jangan pernah bilang berkali-kali, karena baru 1 kali. Kalau berkali-kali itu berarti udah 1, 2 dia nggak datang jemput paksa. Kalau baru 1 kali itu namanya bukan berkali-kali. Aku mau klarifikasi kayak gitu, karena aku terkesan kayak jatuhnya pengecut loh, nggak mau datang, padahal memang nuansa lebaran kayak gitu. Dan ini bukan aku ngomong gini kayak aku masih menentang atau apa, dengan sangat hormat. Saya bersyukur Pak Ustadz mungkin melaporkan saya untuk saya lebih dewasa lagi, dan saya minta maaf, tapi saya sekali lagi bukan berarti mangkir gitu. Jadi saya mau kasih tau kayak gitu aja sih. Jadi biar orang nggak spekulasi, saya di DM orang loh, kamu tuh ini ya begini, kamu tuh nggak tanggung jawab, kamu kan nggak enak ya gitu sih. Yang penting datang dulu, nanti kita usahakan damai lah kayak gitu ya. Ya kalau kita sesama muslim mau saling menjatuhkan gitu kayaknya nggak bagus juga ya, karena kita kan masih nuansa lebaran ya, mungkin adalah di situ titik terang untuk damai. Kalau aku pribadi sih nggak pernah sakit hati, bahkan satu Indonesia menghujat karena memang salah ya. Dan nanti juga aku pasti kalau ketemu ustadznya ya aku dengan berbesar hati lah bagaimana caranya supaya orang tersebut bisa paham kalau saya ini nggak berniat seperti itu gitu. Jadi untuk jawabannya setelah tanggal 2 berarti kan pertama ketemu penyidik dan kemudian mungkin ada namanya mediasi setelah itu.